Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu guru hebat melalui channel YouTube kami Cikgu FM. Baik Bapak Ibu, sebelum kami melanjutkan video kali ini, silakan bisa mendukung channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar Bapak Ibu tidak tertinggal notifikasi ketika kami mengupload video-video terbaru. Baik Bapak Ibu, di kesempatan kali ini kita akan menunjukkan bagaimana cara membuat jurnal pembelajaran ya. Nah, di video kali ini Bapak Ibu kita mulai untuk modul 1 Bapak Ibu ya. Dan di sini sudah tervalidasi. Jadi di sini akurat begitu Bapak Ibu ya untuk contoh jurnal pembelajaran karena sudah tervalidasi semua. Baik Bapak Ibu, kita mulai ya. Ya, di sini ada menu pelatihannya ya Bapak Ibu ya. Ada 4 topik untuk modul yang pertama, prinsip pengajaran dan asesmen umum. Dan ini juga sudah terupload dan sudah tervalidasi Bapak Ibu ya. Nah, mari kita cek ya. Ini tandanya sudah ditelaah Bapak Ibu ya. Tandanya sudah ditelaah berarti sudah tervalidasi ya. Nah, kita scroll ke bawah. Baik, di sini Bapak Ibu sebelum mengupload jurnal pembelajaranku ya, mengeksekusi harus menuliskan deskripsi dari tugas ini ya. Alasan memilih tugas ini sebagai aksi nyata terbaik begitu. Nah, untuk deskripsinya, refleksinya ini Bapak Ibu bisa melihat video kami yang sebelumnya ya. Silakan nanti bisa dilihat pada video berikut ini. Nah, itu silakan Bapak Ibu bisa melihatnya di video tersebut. Baik, kita langsung menuju ke jurnal pembelajaranku Bapak Ibu ya. Di sini jurnal pembelajaranku prinsip pengajaran dan asesmen umum. Baik, mari kita lihat ya bagaimana cara membuatnya. Baik Bapak Ibu, inilah jurnal pembelajaranku ya untuk modul 1 prinsip pengajaran dan asesmen umum. Kita buat covernya terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Di sini untuk format covernya bebas sekali, ingin menggunakan foto Bapak Ibu atau menggunakan logo LPTK ataupun nanti di bawah nama itu diisi identitas apapun itu ya, bisa nama, kemudian itu pasti ya, kemudian bisa nomor UKG atau NIM, itu bebas Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada format khusus untuk covernya begitu, yang penting ada identitasnya, itu jurnal pembelajaran, kemudian modul berapa, disusun oleh siapa, LPTK mana, seperti itu Bapak Ibu ya. Dan di contoh ini ya, di contoh jurnal modul pembelajaranku yang sudah tervalidasi ini, kami membuat untuk covernya ada judul cover ya, judul modul di sini jurnal pembelajaranku modul 1 prinsip pengajaran dan asesmen umum. Kemudian di sini kami beri logo LPTK-nya Bapak Ibu ya. Selanjutnya penyusunnya atas nama siapa, dari instansi mana, dan diberi nomor UKG. Selanjutnya di paling bawah diisi nama LPTK ya, dari universitas mana begitu. Baik, nah di sini ada instruksi ya dalam pembuatan jurnal pembelajaranku di modul yang pertama prinsip pengajaran dan asesmen umum. Di sini Bapak Ibu untuk ketentuan unggah jurnalnya, Bapak Ibu yang pertama menyertakan dokumen aksi nyata. Jadi nanti setelah cover Bapak Ibu hanya perlu menyertakan atau melampirkan aksi nyata ya pada modul pertama ini. Kemudian Bapak Ibu juga
juga melampirkan rancangan pembelajaran ya atau modul pembelajaran, boleh UBD ataupun berdiferensiasi ataupun teaching at rank level ataupun CRT begitu ya. Selanjutnya bisa dilampirkan refleksi, lanjut memberikan umpan balik dari rekan sejawat. Nah ya, cukup yang ini saja Bapak Ibu ya untuk yang kita berikan di jurnal pembelajaranku ya, tidak perlu ditambah yang lain, cukup ini nanti sudah valid ya. Nah lalu nanti dijadikan dalam bentuk satu file ya, satu file, dan formatnya PDF, maksimalnya 10 MB. Nah Bapak Ibu langsung saja ya kita lanjutkan ya. Nah ini untuk contohnya menggunakan aksi nyata terbaik pada topik yang kedua ya, menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Baik, di sini sepertinya diberikan sedikit materi ya terkait definisi dari pembelajaran berdiferensiasi, pentingnya pembelajaran berdiferensiasi, lalu komponen pembelajaran berdiferensiasi ya, dan ya cukup ya. Jadi mungkin di sini diberikan sedikit materi Bapak Ibu ya di modul ini, namun Bapak Ibu tidak seharusnya memberikan materi ini, cukup nanti langsung ke aksi nyata juga boleh Bapak Ibu langsung ini ya, langsung ke dokumen aksi nyata topik kedua. Dia di sini juga boleh Bapak Ibu ya, tidak perlu diberikan materi tadi. Jika Bapak Ibu tidak ada waktu begitu ya, ingin mengambil praktisnya, cukup ini saja Bapak Ibu, dokumen aksi nyatanya saja ini sudah valid Bapak Ibu, percaya saja ya. Jadi langsung saja Bapak Ibu ya, di sini untuk aksi nyata di topik kedua ini ada dua pertanyaan ya, ada dua pertanyaan terkait ide apa yang Bapak Ibu guru dapatkan setelah belajar topik ini, dan yang kedua menurut Bapak Ibu pembelajaran berdiferensiasi seperti apa yang relevan untuk dikembangkan di sekolah Bapak Ibu. Nah di sini untuk idenya, ide yang saya dapatkan setelah belajar topik ini ya. Yang pertama, membuat profil belajar siswa dengan baik kita berdasarkan terlebih dahulu sepertinya Bapak Ibu ya. Ya, seperti ini saja ya. Membuat profil belajar siswa ya, dengan menciptakan profil belajar siswa yang mencakup minat, gaya belajar, kekuatan dan kelemahan siswa. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan angket, wawancara atau observasi. Baik. Kemudian menyesuaikan modul ajar ya, dengan menyusun modul ajar yang fleksibel, mencakup diferensiasi dalam konten, proses, produk. Oke. Lanjut, menggunakan metode yang bervariasi. Penggunaan metode yang bervariasi dalam pembelajaran berdiferensiasi penting untuk memastikan bahwa seluruh siswa dapat terlibat secara aktif dalam proses belajar dan mencapai pemahaman yang lebih mendalam terhadap materi. Baik, itu tadi untuk pertanyaan pertama di aksi nyata topik kedua Bapak Ibu ya. Lanjut pertanyaan kedua ya, pembelajaran berdiferensiasi mana yang lebih relevan diterapkan di sekolah Bapak Ibu. Nah, pembelajaran berdiferensiasi yang relevan bagi saya untuk diterapkan di kelas adalah mencoba untuk menerapkan ketiga komponen pembelajaran berdiferensiasi agar dapat mengakomodir berbagai ragam karakter, minat dan gaya belajar siswa saya di kelas. Oke. Di sini ada langkah-langkah merancang pembelajaran berdiferensiasi. Ada melakukan asesmen diagnostik, perencanaan diferensiasi, implementasi, dan evaluasi dan refleksi. Baik, ini sudah melampirkan dokumen aksi nyata ya. Tepatnya di sini menggunakan aksi nyata pada topik yang kedua ya.
Nah, selanjutnya tadi Bapak Ibu setelah melampirkan dokumen aksi nyata, Bapak Ibu melampirkan modul ajar ya, melampirkan modul ajar ya. Tentunya karena yang dipilih topik kedua terkait pembelajaran berdiferensiasi, jadi untuk modul ajarnya juga harus berdiferensiasi. Baik, di sini untuk modul ajarnya Bapak Ibu ya, ada informasi umum terkait identitas, kemudian kompetensi awal dan yang lain sebagainya Bapak Ibu ya. Dan di sini model pembelajarannya menggunakan problem based learning ya. Jadi nanti di modul pembelajaran ini Bapak Ibu harus menyertakan sintak dari PBL ini ya. Ada sintaknya begitu. Sintak. Oke. Aduh. Nah, harus ada sintaknya ya dari PBL ya. Di sini sintak PBL ada 5 tahap. Jadi nanti Bapak Ibu harus menyertakan 5 tahap dari sintak PBL ini. Baik, kita lanjutkan ke ya di sini ya ada kegiatan pembelajaran 10 menit. Ya ini ada sintaknya Bapak Ibu ya. Sintak 1 orientasi peserta didik pada masalah. Baik, kita cek. Ada sintak 2 mengorganisasi peserta didik. Baik, sudah oke ya. Sudah ada 2 sintak. Lanjut sintak ketiga membimbing penyelidikan individu atau kelompok. Ya, di sini ada kelompok visual, kelompok audio, kelompok kinestetik. Oke, sudah berdiferensiasi berarti Bapak Ibu ya. Lanjut sintak keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Oke, ada visual, audio, kinestetik ya, sudah sesuai Bapak Ibu ya untuk diferensiasinya. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Baik, sudah ada 5 sintak PBL ya, sudah sesuai Bapak Ibu ya seperti modul pembelajaran yang tadi. Nah, diakhiri dengan kegiatan penutup. Baik. Dilanjutkan di sini ada lampirannya, ternyata ada lampiran LKPD-nya. Ya. Ya, ini tadi audio, tadi visual ya. Ini untuk kinestetik. Baik. Ya. Baik, lanjut untuk kita memberikan refleksi Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, tadi setelah melampirkan modul ajar ya, Bapak Ibu lanjut membuat sebuah refleksi ya. Membuat sebuah refleksi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa merefleksikan terkait aksi nyata Bapak Ibu ya. Aksi nyata Bapak Ibu terkait di sini topik yang kedua, pendekatan diferensiasi ya. Nah, ini refleksi yang sudah dibuat, validasi ya, bisa dijadikan referensi begitu. Nah, secara umum pembelajaran hari ini berjalan baik. Siswa menunjukkan pemahaman yang baik. Namun masih perlu diperdalam pemahaman mengenai rasio. Pendekatan diferensiasi ya menggunakan aksi nyata topik kedua ya, yang diterapkan cukup efektif, namun perlu perbaikan dalam manajemen waktu. Pendekatan berdiferensiasi berhasil tingkatkan keterlibatan siswa, tapi perlu manajemen waktu yang lebih baik ke depan. Akan lebih banyak aktivitas kelompok untuk mendalami pemahaman. Hasil akhir pembelajaran menunjukkan bahwa mayoritas siswa telah mampu menjelaskan dengan baik tentang rasio. Kendala yang teridentifikasi adalah pemahaman yang belum optimal mengenai rasio. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi terbukti efektif dalam meningkatkan motivasi dan fokus siswa. Namun, alokasi waktu perlu disesuaikan untuk mengakomodasi perbedaan kecepatan belajar siswa. Pada pertemuan selanjutnya akan dirancang lebih banyak kegiatan kolaboratif untuk memperkaya pemahaman siswa. Untuk pertemuan berikutnya, saya akan merancang kegiatan yang lebih terstruktur dan kolaboratif agar siswa dapat mendalami materi. Baik, berarti refleksi ini terkait pelaksanaan dari kegiatan pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu. Fokusnya ya, fokusnya berarti untuk tugas ini beliau mengambil refleksi pada
penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Refleksinya sepertinya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, untuk refleksi di sini Bapak Ibu bisa merefleksikan ketika melakukan pembelajaran berdiferensiasi boleh ya. Kemudian bisa merefleksikan ketika Bapak Ibu itu mengerjakan tugas ini ya, mengerjakan tugas ini terkait bisa perasaan Bapak Ibu, kemudian hal yang menarik, hal yang menantang, apa yang bisa diambil setelah melakukan tugas ini, setelah mengerjakan tugas ini, atau setelah mempelajari modul ini. Seperti itu Bapak Ibu, boleh ya. Untuk refleksi di sini bebas, apa yang Bapak Ibu pelajari ya, Bapak Ibu refleksikan saja untuk bagiannya ya. Boleh tadi ya menggunakan 4P ya. Apa perasaan Bapak Ibu, pengalamannya seperti itu. Nah, kalau di sini sepertinya ketika pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Boleh atau tidak? Tentu saja boleh ya, bebas. Yang penting ini merupakan refleksi diri ya. Begitu. Tidak perlu bingung Bapak Ibu apa yang direfleksikan ya, cukup dituliskan apa saja yang Bapak Ibu rasakan begitu ya. Lanjut, ada menyertakan dokumentasi kegiatan, boleh ya ditambah dokumentasi kegiatan ya. Ini ketika pembelajaran sepertinya ya. Nah, lalu memberikan umpan balik ya, umpan balik dari rekan sejawat. Bapak Ibu melampirkan juga umpan balik dari rekan sejawat. Nah, di sini ada tiga umpan balik dari rekan sejawat ini ya. Ya, sepertinya seperti itu. Di sini pemaparan Ibu ini hari ini luar biasa sekali, menginspirasi kami untuk mengikuti menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Semoga Ibu selalu bisa berbagi hal positif lainnya kepada rekan sejawat di sekolah kita. Ya, benar sekali, pembelajaran berdiferensiasi sangat penting diterapkan, terutama karena setiap siswa memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan responsif terhadap perbedaan individu siswa. Luar biasa, pemaparan Ibu menginspirasi. Oke, wow. Lanjut yang ketiga ya. Ada rancangan pembelajaran Ibu yang sudah ditampilkan sangat menarik dan sudah berpihak pada murid. Luar biasa menginspirasi saya untuk mencoba membuatnya. Baik, itu adalah umpan balik dari rekan sejawat ya, terkait pembelajaran berdiferensiasi modul ajar yang sudah dirancang oleh Ibu tersebut begitu. Nah, mungkin cukup sekian Bapak Ibu untuk referensi modul yang pertama, prinsip pengajaran dan asesmen umum ya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu di sini untuk jurnalnya ya, cukup simpel ya, tidak perlu ditambah yang lain-lain. Cukup Bapak Ibu hanya ini ya, menyertakan dokumen aksi nyata, kemudian menyertakan modul ajar, lalu ada refleksi, ada umpan balik dari rekan sejawat. Ini sudah nanti tervalidasi. Untuk Bapak Ibu tadi menambahkan materi sedikit ya, sedikit materi di awal, kemudian Bapak Ibu memberikan tadi ada dokumentasi ya, ada dokumentasi itu bebas Bapak Ibu ya, bebas. Yang penting untuk di utamanya itu sudah ada gitu ya. Nah, untuk modul ajarnya ya, untuk modul ajarnya apakah harus lengkap sampai ada lampiran berbagai macam media, kemudian LKPD, rubrik penilaian dan lain sebagainya. Ini bebas Bapak Ibu, yang penting ada modul ajarnya untuk kegiatan awal, inti, penutup ya. Kemudian intinya ada komponen-komponen dalam model pembelajaran. Untuk lampiran-lampirannya disertakan boleh, tidak disertakan juga boleh ya. Yang terpenting nanti ketika Bapak Ibu UKIN ya membuat modul ajar itu harus lengkap ya, lengkap disertai dengan segala jenis lampirannya, mulai dari
media, kemudian asesmennya ya. Asesmen di sini harus mencakup 3 asesmen. Kemudian ada medianya ya, ada LKPD-nya begitu. Pokoknya nanti ketika di UKIN Bapak Ibu harus membuat modul ajar yang sempurna, lengkap ya, seperti itu. Kalau untuk di jurnal tidak perlu lengkap-lengkap juga tidak apa-apa Bapak Ibu, cukup nanti sampai di komponen-komponen utamanya ya. Ada di sini identitas, kompetensi awal, sarana dan prasarana, target. Pokoknya intinya ada komponen-komponen ya, mulai dari informasi umum, ada komponen inti begitu ya, dan sampai di sini tanda tangan begitu. Nah, untuk tanda tangannya apakah nanti harus tanda tangan kepala sekolah langsung, bagaimana begitu ya. Harus ada tanda tangan kepala sekolah, tanda tangan kita, cap stempel begitu ya. Ini bebas Bapak Ibu, boleh diberikan tanda tangan kepala sekolah, boleh tidak, tapi alangkah baiknya diberikan karena kan ini kan sebuah aksi nyata ya, dan rekan-rekan Bapak Ibu juga memberikan umpan balik. Jadi sebaiknya ada tanda tangan mengetahui kepala sekolah ya. Ya, setidaknya di sini kita memberikan praktik baik kepada rekan-rekan sejawat atas pengetahuan kepala sekolah terkait aksi nyata kita. Di sini sebagai contoh adalah topik yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, mungkin cukup sekian ya untuk pembahasan. Ya, mungkin cukup sekian Bapak Ibu ya untuk terkait pembahasan referensi jurnal pembelajaranku untuk modul yang pertama, prinsip pengajaran dan asesmen umum. Untuk file ini akan kami lampirkan di bagian deskripsi video kali ini. Baik Bapak Ibu, tetap setia di channel YouTube kami karena kami akan memberikan tips-tips dan tutorial bagaimana Bapak Ibu bisa mengerjakan tugas-tugas ataupun persiapan UKP PPG untuk guru tertentu ya. Baik, kami tutup Bapak Ibu dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe Bapak Ibu.